di acara official launching Unit Business SOC Media Group Good Visual. Yeay! Yang ditunggu-tunggu ya Kak ya, kebetulan ya. Ya, setelah penantian panjang dan juga persiapan yang tidak sebentar oleh teman-teman di Bali ini Good Visual, akhirnya hari ini Kamis di 16 Maret ini akhirnya officially bakal launching nih. Wow. Oke, nggak sabar kira-kira bakalan kita hari ini mau ngapain aja sih? Mungkin bisa di-spill nih ke teman-teman. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai acara event launching pada siang hari ini, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ada sambutan dari Direksi SOC Media Group oleh Bapak Yunianto, kemudian dilanjut dengan launching Good Visual, dilanjut dengan sambutan dari Head of Good Visual, dilanjut dengan talk show, dan diakhiri dengan penutupan. Oke, sebelum kita memasuki acara berikutnya, marilah kita berdoa agar acara hari ini berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, langsung saja kita ke acara berikutnya. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Anto selaku Executive Director of SOC. Kepada Bapak Anto, waktu dan tempat kami persilakan. Saya hormati Pak Ahmad Ridho, Direktur Utama dari SOC Media Group. Yang saya hormati Pak Ugi, Pak Dugimin, Senior Manager dari SOC Media Group, rekan-rekan Head of Business Unit dari SOC Media Group, dan teristimewa untuk seluruh staff dan karyawan, termasuk juga teman-teman magang di lingkup SOC Media Group yang kami banggakan. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini kita semua berkumpul dan melaksanakan sebuah acara di mana bisa dinikmati secara online dan offline di Shopee Solo Technopark. Terima kasih banyak untuk Ibu Bella dari Shopee Solo Technopark yang sudah memfasilitasi sehingga kita semua bisa berkumpul di siang hari ini untuk merayakan sesuatu, dan itu apa? Itu adalah launching dari salah satu unit bisnis. Jadi kami sudah mempunyai beberapa unit bisnis sebelumnya, dan hari ini officially kami akan segera melaunching ada sebuah unit bisnis baru yang bernama Good Visual. Apa itu Good Visual? Adalah branding house. Salah satu hal urgent yang harus dilakukan oleh setiap marketer ataupun setiap brand adalah mereka mempunyai sebuah policy ataupun sebuah hal yang sifatnya lebih ke utama, di mana brand identity harus diatur sedemikian rupa secara strategi sehingga akhirnya nanti bisa mendapatkan tujuan akhir dari sebuah brand tersebut begitu. Untuk lebih lanjut, acara launching kali ini juga akan diisi juga dengan bincang-bincang ataupun talk show. Terima kasih buat narasumber yang sudah hadir, matur nuwun. Dan untuk selanjutnya kami dari SOC Media Group berupaya untuk selalu memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh mitra dan stakeholders di Kota Solo, sehingga harapannya di masa depan SOC Media Group akan semakin berkembang sesuai dengan harapan kita semua, di mana tahun 2023 ini hashtag kita bersama-sama adalah 2023 melesat bersama. Begitu, jadi sebelum saya mengakhiri, saya mau menggunakan yel sedikit di doa pagi. Kalau saya akan bilang SOC Media Group, kita semua akan bilang melesat bersama, begitu ya, seperti biasa. Sebelum saya tutup, terima kasih atas kehadiran semuanya. Mari kita sama-sama saling bekerja satu sama dengan yang lain, berkolaborasi satu dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yel ya. SOC Media. Terima kasih.
Mungkin langsung aja ya ke acara intinya inti gitu. Inti, bener-bener inti. Intinya atom, atomnya atom, pokoknya ini inti dari segala inti. Dan dari awal sebelum masuk ke sini dan sebelum acaranya dimulai, sebenarnya aku dari awal nih udah agak salah fokus sih. Sama ini Kak, sebelah kiri kita kan, iya kan? Kuning menjulang ini ya Kak ya, bener banget. Kira-kira bakalan diapain ya tumpeng itu tadi? Atau kita makan Kak, atau gimana? Makan atau mungkin dibalik Iya, kan? Atau nggak tahu. ditaruh tengah terus kita rame-rame Rame-rame, bareng-bareng, anak-anak kita nggak tahu iya. ya. Kita nggak tahu, makanya langsung aja kali ya, kan teman-teman juga udah pada nggak sabar nih ya kan buat ke acara selanjutnya, yaitu Launching Good Visual oleh para direksi yang bertugas. Waktu dan layar, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 16 Maret 2023 ditandai ya dengan lokasi di Shopee Teknopark, di mana di sini adalah tempatnya kreativitas itu dikembangkan. Jadi selaras dengan tujuan kenapa kemudian Good Visual itu kita launching di Shopee Teknopark, ya karena Good Visual sebagai branding studio juga tempatnya teman-teman berkarya, dan disitulah juga tempatnya digodok kreativitas bersama, khususnya berkaitan dengan branding studio. Jadi semoga filosofi yang kemudian dilahirkan di tempat ini, khususnya kepada amanah yang kita berikan kepada Mbak Ica selaku Head of Department Good Visual, filosofi itu bisa kemudian jadi terngiang ya dengan teman-teman timnya saat ini yang mungkin baru beberapa ya, ada Wawa, ada Dega, ada Uwi, ya kan? Dan teman-teman yang lainnya nanti insya Allah yang akan terus berkembang di Good Visual ini bisa kemudian terus diingat dan dibawa oleh Ica bahwa lahirnya Good Visual ini di sebuah tempat yang merupakan tempat, bukan tempat biasa, ini tempat keramat ini kan. Kawah Chandra di mukanya sebuah proses kreativitas. Jadi semoga Good Visual juga bisa menjadi sebuah unit bisnis yang kemudian memiliki kontribusi besar terhadap SOC Media, juga menjadi unit bisnis yang menjadi barokah untuk tim yang ada di Good Visual. Itu mungkin izinkan saya akan memotong tumpeng ini sebagai bagian dari simbolis agar ke depan insya Allah Good Visual menjadi unit bisnis yang betul-betul dapat memberikan layanan dan manfaat untuk masyarakat Solo Raya, Indonesia, bahkan luar negeri tentunya. Oke, sebelum kita potong tumpengnya, karena tadi belum ada doa bersama agar kesuksesan Good Visual. Tadi ada ya, itu doa untuk memulai kegiatan. Ya, tapi doa bersama untuk agar Good Visual ini menjadi unit bisnis yang barokah kan belum. Nah, sebelum dipotong, doa bersama akan dipimpin oleh Mas Sugi. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Rido selaku Direktur Utama dan Pak Anto sebagai Direktur Eksekutif. Tadi Pak Tugiono keliru tadi, ganti nama, nanti tumpengnya ganti nama saya ganti berarti nanti. Tidak apa-apa, tetap bagus. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekali lagi yang seperti disampaikan oleh Pak Ahmad Rido tadi, harapannya Kamis tanggal 16 Maret 2023 ini menjadi titik awal dari Good Visual yang mungkin teman-teman sebagian besar sudah sejarahnya sudah tahu, dulu yang hanya departemen ya, divisi kecil, sekarang menjadi unit usaha
harapan kita bersama semoga mulai hari ini kita bisa berjalan, kita satu visi, satu misi, dan goal-goalnya nanti tercapai semuanya. Amin. Untuk hal tersebut, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan kepada Mbak Ica, semoga setelah hari ini benar-benar bisa menjalankan semua unit ini, teman-temannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih dari saya balikkan ke Pak Rido. Oh, Pak MC. Ditandai dengan dipotongnya tumpeng telah resmi, kalau selama ini masih menjadi bahan diskusi, tapi telah resmi menjadi unit bisnis di SOC Media Group. Good Visual, semoga membawa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Roto angin ya, ya, ini tantangan, berarti kan roto angin tapi akhirnya berhasil, enggak lah, ya kan? Jadi sukses. Ini harus lengkap. Biar saudara semakan tidak? Kira enak sendok sing lain aja. Mbak Ica boleh bantu buka itu loh. Potongan tumpeng yang paling ujung karena simbol di awal sebagai kepala dan pastinya berikan ke kepala atau headnya Good Visual. Wah, selamat kepada Mbak Ica. Tepuk tangan dulu guys. Officially ya guys, akhirnya. Tengahin atau sini? Sana. Oke, kami ucapkan selamat untuk tim Good Visual dan semangat juga untuk mengarungi Good Visual ini bersama-sama gitu ya. Baik, harapannya semoga Good Visual ini kedepannya sukses dan bisa menghasilkan karya-karya yang lebih kreatif lagi. Amin. Amin, amin, amin. Oke, jadi setelah ini buat teman-teman mungkin yang punya lini bisnis atau usaha atau mungkin teman-teman di luar lain itu punya usaha bisa langsung aja ya dikontak-kontakin gitu ke Good Visual misalnya butuh sesuatu apapun gitu ya. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Head of Good Visual kepada Mbak Ica yang paling kiawo. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang terhormat Pak Ahmad Ridho atas sebagai Direktur SOC Media Group, Bapak Yunianto Suwardoyo sebagai Executive Director of SOC Media Group, dan Bapak Tugimin atas General Manager of SOC Media Group. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada saya untuk memanage sebuah unit bisnis baru atas dengan nama Good Visual. Sebelumnya
terima kasih juga sama teman-teman saya yang udah menemani saya dari divisi desain grafis, ada Pandega, Wahyu, Mas Wawa, ada ya, boleh sini teman Boleh saya. banget buat Mas Wawa dan Mas Dega dan Hanum. Mbak Terus Mbak ada Dwi Dwi bisa maju. juga. Sama ada satu lagi untuk yang sebenarnya sangat membantu good visual tapi masuknya ke production house, yaitu Izumi yang sedang di balik layar mengoperasikan semuanya. Terima kasih banget teman-teman udah mau bersama saya selama ini. Sampai good visual ini terbentuk, bukan cuma saya sendiri tapi juga karena teman-teman sekalian kayak gitu. Terus udah sih gitu sih. Kan kembali kalau mau kembali. Oke. Good visual itu berangkat dari sebuah departemen divisi grafis dari SOC Media Agency sendiri. Dan yang kemudian dipercayai untuk menjadi subunit sendiri. Dan seperti yang sudah disampaikan sama Pak Anto sebelumnya, Good Visual ini akan mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan branding dan bisnis tentang graphic design kayak gitu. Selain itu juga kita punya layanan untuk motion grafis, layanan untuk bumper video motion dan explainer video seperti itu. Untuk portofolio yang lebih lengkap bisa tolong ditampilkan Mas Izumi. Oke, sekian. Berikut adalah sebagian kecil dari portofolio yang pernah kita kerjakan, dan kami berharap Good Visual ini di 2023 akan mendapatkan portofolio lain yang lebih bagus. Terima kasih. Kembali duduk, dan teman-teman di sini kan juga udah duduk di tempat masing-masing, di tempat yang sangat nyaman nih ya, di Shopee Seoul Technopark. Tapi ngomong-ngomong tentang Shopee nih gitu, siapa sih yang nggak kenal Shopee ya kan? Iya, apalagi di zaman sekarang ya, masa nggak kenal Shopee? Kita kan sering belanja online di Shopee gitu kan ya. Nah, benar. Tapi Shopee ini juga salah satu doang gitu kan. Sebenarnya kan masih banyak startup-startup lain itu maupun bisnis-bisnis lain gitu kan. Entah itu skalanya besar, kecil maupun menengah gitu kan. Tapi dan produknya itu macam-macam gitu kan. Mungkin lini bisnis lain macam-macam. Mungkin itu ada kuliner, mungkin ada fashion, mungkin ada otomotif. Tapi kenapa ya kita ini nggak tahu gitu, nggak tahu bisnis-bisnis di luar sana. Itu kira-kira masalahnya tuh apa? Iya Kak, karena banyaknya bisnis-bisnis di luar sana seperti fashion, kuliner, otomotif yang kurangnya static branding Kak. Oh, Jadi berarti ya, tuh brandingnya ya, berarti brandingnya apalagi itu di zaman kurang. sekarang, di zaman digitalisasi ya Kak ya. zaman sekarang. Oke, berarti salah satunya itu faktornya itu sebenarnya brandingnya kan Iya, ya betul. sebenarnya. Makanya di kesempatan kali ini nih masuk ke talk show selanjutnya ini kita Ini, Kak, yang mengulik ditunggu-tunggu nih, Kak. Betul, gimana Kak. sih caranya strategi komunikasi yang benar biar
brand identity-nya itu buat bisnis itu bisa efektif gitu dan melejit, bisa gitu ya, kayak bisa melejit. yes, jadinya masyarakatnya jadi tahu gitu kan tentang bisnis itu gitu kan. Tapi sebelum kita masuk ke talk show-nya nih guys, teman-teman di sini pada pegang HP semua enggak sih? Pada pegang HP ya, pada pegang HP. Nah, coba dibuka aplikasi Instagramnya coba. Instagramnya dibuka coba, Instagramnya dibuka bareng-bareng gitu kan. Gak mungkin gak punya Instagram kan, gak mungkin gitu kan. Dan kalau misalnya udah buka Instagramnya coba diketik di search good.vsl, VSL sorry. Nah itu udah pada di follow apa belum? Kalau belum Follow langsung aja di follow guys. diklik ya, di tombol follow-nya diklik langsung gitu. Buat yang belum follow nih, yang udah follow jangan diklik lagi nanti jadi unfollow kan ya, kayak tak klik juga gitu malah jadi unfollow, berkurang malahan. Oke udah ya, nah itu. Bisa di-share juga ke teman-teman yang lain gitu ya, yang belum follow Good Visual. Oke, mungkin langsung aja kali ya ke talk show berikutnya. Juga teman-teman udah gak sabar banget buat dengerin materi yang luar biasa banget nih dari pembicara kita yang juga luar biasa juga. Dan mengusung tema Communication Strategy in Brand Identity for Business Marketing. Oleh Mbak Nisa Rahmania selaku Head of Marketing Branding Glow Labs. Dan Mbak Nisa ini gak sendirian loh Din. Dia ditemani oleh moderator kita Mbak Ica. Kepada Mbak Nisa dan juga Mbak Ica, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya mulai untuk talk show sore ini. Untuk Mbak Nisa boleh langsung dimulai aja untuk presentnya. Oke, selamat sore teman-teman dari SOC dan dari Good Visual. Selamat sore juga buat bapak-bapak director dan general manager yang saya hormati. Ini suatu opportunity yang menyenangkan buat saya bisa sharing di sini karena ternyata banyak ketemu orang-orang yang sudah aku kenal dulu. Aku apa saya ya kok jadi bingung ya? Boleh aku aja nggak? Boleh ya aku aja ya biar lebih santai gitu. Jadi untuk saat ini memang betul aku sedang handling marketing dan branding di Glow Labs gitu. Ini boleh langsung berarti ya ke materinya ya. Oke, sambil aku buka contekan dikit-dikit ya karena sudah lumayan jelek ingatannya. Jadi kalau kita mau ngomongin tentang branding, sebenarnya aku tuh agak grogi ya ngomong di depan teman-teman SOC yang pasti udah jago-jago banget tentang branding. Jadi jatuhnya aku pengen sharing aja sih tentang journey yang selama ini aku lakuin gitu. Jadi kalau ngomongin tentang branding, biasanya tuh kan kalau dengar kata branding tuh kayak nempel sama marketing, branding dan marketing gitu kan. Padahal kalau misalkan kita tilik lagi, branding dan marketing itu dua hal yang berbeda gitu. Marketing itu cakupannya lebih ke tentang ngomongin campaign, ngomongin media, ngomongin offers, promotion, terus ngomongin tentang customer activation, itu lebih ke marketing. Sementara branding itu sifatnya lebih intimate lagi, branding itu lebih tentang persona. Persona itu meliputi apa sih? Berarti kan ada di dalamnya nama, logo, warna, how to communicate, terus gayanya, stylenya, font bahkan apapun terkait dengan hal-hal yang sifatnya berbau tentang persona. Nah, boleh di next Kak tolong. Nah kalau misalkan ngomongin tentang branding, sebenarnya what is branding? Jadi branding itu adalah ketika aku tuh selalu menggambarkan bahwa brand itu seperti manusia gitu. Kalau manusia itu kan punya nama, manusia itu punya style, punya fashion tertentu yang nempel dia, punya sifat, punya karakter, punya persona. Jadi misalkan kayak sekali lihat tuh kelihatan nih gitu karakternya seperti apa. Nanti ngobrol lebih jauh makin kelihatan lagi, oh ini orang baik banget, ini orang pinter, ini orang ramah, rendah hati gitu. Nah sama dengan brand, brand itu juga punya persona, dia punya nama, dia punya karakter, personality gitu. Jadi kalau mau ngomongin tentang brand dan ngomongin tentang branding, salah satu core atau salah satu hal yang paling penting adalah adanya brand identity. Nah di next slide ini aku akan bahas tentang brand identity. Brand identity itu apa? Ya sama kayak kalau manusia punya nama, punya karakter, brand identity juga itu. Nah boleh next Kak.
brand identity itu untuk bedahnya secara gampang banget itu adalah pertama kita pikirin dulu untuk apa dan untuk siapa. Nah kalau untuk apa dan untuk siapa itu kan sebenarnya lebih ke arah ini hal yang di-develop oleh brand owner gitu. Brand owner ketika membuat brand kan udah tahu nih aku membuat brand tujuannya apa, terus aku membuat brand ini untuk siapa gitu. Ini sesuatu yang memang dari awal udah ada purpose, vision, mission, terus promises gitu tuh udah ada dari awal gitu. Nah sekarang kita masuk ke real case aja yang kebetulan saat ini lagi aku handle yaitu Glow Labs biar lebih gampang juga aku ngeceritainnya. Boleh next slide Kak. Jadi tentang next lagi boleh. Jadi real case-nya di Glow Labs ini kalau dari awal kami para co-founder ini boleh dibantu next slide lagi Kak. Nah, Glow Labs ini diciptakan dari awal dengan suatu value atau suatu tujuan gitu. Jadi Glow Labs ini kalau ditanya Glow Labs itu apa? Jawabannya adalah Glow Labs adalah brand skincare lokal yang menghadirkan produk-produk yang mengusung powerful ingredients dipadukan dengan gentle teknologi sehingga bisa deliver result membuat kulit semua manusia yang menjadi target market kita menjadi kulitnya sehat tanpa terkecuali untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Lalu setelah kita tahu brand Glow Labs tuh apa tuh adalah itu tadi, terus kepada siapa atau untuk siapa sih brand ini dihadirkan gitu. Ya kalau kita mau ngomong untuk siapa sih sebenarnya in general ya semua orang karena semua orang pasti butuh skincare gitu. Nggak mungkin enggak mau cowok mau cewek. Tapi kan kita harus spesifikin lagi nih kepada siapa. Nah kepada siapa akhirnya dirumuskan untuk perempuan dan untuk laki-laki di usia mana nih yang paling spesifik pengennya di usia 18 sampai 40 dengan kesibukan yang mereka profesinya adalah pelajar, mahasiswa, pekerja dan ibu rumah tangga dengan budget skincare per bulannya spendingnya tuh di angka 150 sampai 500 ribu gitu. Terus bisa untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Nah itu ketika kita udah tahu di situ berarti akan berbicara dan akan bertemu dengan siapa itu sudah salah satu kita udah punya pegangan gitu untuk bikin brand identity lain yang lebih luas lagi gitu. Nah terus kalau misalkan kita udah nemu apa dan untuk siapa terus kan kita harus mengkomunikasikan nih. Kita harus memperkenalkan brand kita ke halayak supaya brand kita ini dikenal oleh orang yang banyak dan sesuai dengan target market kita itu. Lalu gimana sih apakah kita akan berkomunikasi dengan jalan-jalan di pinggir jalan pakai toa atau kita mau pakai baliho atau kita mau pakai sosial medianya apa, kita mau taunya gimana caranya, yaitu dengan riset. Nah boleh di next slide Kak. Riset ini menjadi part yang bisa aku bilang salah satu part yang paling penting dalam apapun step atau keputusan apapun yang dilakukan oleh brand gitu. Kalau kita sebagai manusia kan misalkan aku temenan nih ya sama Kak Ica gitu ya. Kita tahu gitu kita bisa berinteraksi setiap hari. Oh kenal Kak Ica karakternya gimana. Jadi ngobrol sama Kak Ica tuh caranya gini gitu. Tapi kalau sebagai brand kita mau ngomong sama customer kan nggak mungkin kita temuin satu-satu tiap hari mau kapan gitu selesainya kan. Jadi yang paling possible untuk mengenali customer kita itu karakternya seperti apa ya riset. Apa yang pengen kita tahu? Ya tentunya apa sih yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka. Terus apa sih yang jadi favoritnya mereka, hobinya apa, kegiatannya setiap hari apa, terus juga hal-hal apa sih yang bikin mereka off gitu, kayak aku gak suka banget nih kalau lihat kayak gini, itu apa, fungsinya apa sih, goalsnya apa, ya itu biar kita bisa menghadirkan atau mendatangkan, mempresent brand kita itu dengan cara yang sesuai gitu. Nah riset sendiri ini tuh caranya macam-macam nih, ways-nya bisa banyak banget. Ada bisa kuesioner, bisa juga interview atau juga bisa FGD atau apapun cara-cara lain yang possible untuk dilakukan boleh banget, bebas. Yang penting goalsnya adalah pertanyaan-pertanyaan kita itu terjawab gitu. Goalsnya itu aja. Jadi berapa kali riset harus dilakukan? Ya tak terbatas, berapapun sampai kita ketemu apa yang kita butuhkan, data-data yang kita butuhkan. Nah dalam hal branding ini di sini aku akan share aja poin-poin yang gambaran-gambaran utama aja yang kira-kira bisa aku share. Boleh dibantu next slide Kak. Jadi ketika kita habis riset tentunya habis itu ada hasilnya kan. Nah hasil ini tuh harus dibaca gitu loh. Harus dibaca, harus dipahami benar-benar karena
Dari situlah apa yang akan kita lakukan tuh berpedoman gitu. Nah, let's say aku sediain ada 5 poin di sini, poin-poin yang menurutku general aja. Jadi ternyata hasil riset pertama GoLabs dulu tuh menghasilkan hasil respondennya itu ternyata mayoritas suka warna biru dan mayoritas suka warna soft, kalem, pastel. Terus mayoritas responden tuh suka pola komunikasi yang santai dan casual dibanding yang formal, saya, Anda gitu, ternyata mereka nggak suka gitu. Terus mayoritas responden juga suka packaging yang praktis. Jadi mereka bukan tipikal orang yang suka yang unyu-unyu, lucu-lucu gitu nggak. Mereka suka yang praktis, yang penting praktis aja. Terus mayoritas respondennya itu juga suka banget ngikutin tren. Tren apapun, ada tren fashion, ada tren olahraga, terus ada games, ada film, musik, bisa apapun bentuknya. Ini hasil paling generalnya 5 poin ini ya. Terus ketika sudah muncul 5 poin ini, nah ini pentingnya riset tuh ini. Kalau misalkan kita sebagai pelaku bisnis atau kita sebagai brand owner, ketika kita membuat brand, itu kan kadang-kadang di dalam pikiran kita tuh kita udah punya keinginan gitu loh. Kayak aku sendiri misalkan aku suka warna pink, aku pengennya brandku warnanya pink, kasarannya gitu. Cuman kan itu pengenku. Ternyata setelah di riset gak ada tuh orang ngomong suka warna pink gitu. Yang ada ya suka warna biru. Jadi gak mungkin aku paksain bikin brand warnanya pink. Kasarannya gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita sebagai brand owner tuh cuman ngelihat dari preference kita sendiri atau ngelihat dari asumsi kita sendiri. Sementara ketika hasil riset ngomong ini yang valid tuh ya hasil riset karena itu bukti nyata, proof yang bener-bener ada di lapangan gitu. Jadi pentingnya itu bahwa hasil riset tuh kadang-kadang di luar di luar yang kita duga gitu. Pentingnya membaca hasil riset itu. Nah terus setelah ketemu hasil riset, terus ngapain gitu? Implementasi. Jadi di next selanjutnya kita akan ngomongin implementasi. Kalau misalkan hasil riset itu didiemin aja, we are going nowhere gitu, udah pasti. Jadi kita harus, percuma kalau kita udah nemuin hasil riset tapi gak kita jalanin. Jadi emang kita harus implementasiin sesuai dengan hasil si riset itu. Terus implementasi ini contohnya seperti apa sih? Tadi kan poin 1 dan 2 kan ngomong kalau mayoritas responden suka warna biru dan suka warna yang soft, kalem dan pastel nih. Nah terus implementasinya apa? Boleh di next slide Kak. Nah implementasinya adalah munculnya logo dan warna ini. Warna biru ini muncul dari audience gitu. Warna pastelnya juga. Nah ketika muncul warna biru pastel, pun warna biru pastel itu kan range-nya luas banget ya, namanya biru itu kan ada biru yang macam-macam gitu. Itu pun akhirnya kita pilih yang mana yang paling merepresentasikan dari brand GoLabs sendiri, disesuaikan sama value. Bahwa kita pengennya gentle, kita pengennya ini untuk semua orang gitu. Akhirnya kita pilih nih, kita pick warna-warna biru yang kemungkinan paling bisa merepresentasikan si GoLabs ini. Dari kita pilih beberapa warna biru itu, kita share lagi ke responden dari beberapa pilihan ini mana sih yang paling kalian suka gitu. Ternyata inilah yang terpilih warna biru ini. Nah kalau untuk logo ini jarang ya kalau kita tanyain ke responden karena logo ini kan sifatnya personal banget ya. Di dalam logo itu kan kita menyematkan mimpi, menyematkan filosofi, terus kita juga menyematkan doa gitu kan di dalam logo. Jadi biasanya kalau logo ini di-develop sendiri oleh brand, biasanya ditemenin sama teman-teman agensi ya. Berarti kalau ini nanti teman-teman Good Visual yang akan membantu teman-teman brand untuk develop logo gitu. Karena logo ini terlihat mudah tapi nyatanya ini akan melekat sepanjang masa sama brand. Jadi ini penting sih, poin penting untuk dipikirin tentang logo ini. Jadi logo ini merepresentasikan harapan GoLabs dan visi misinya. Kalau warnanya hasil dari kita riset ke audience gitu. Nah boleh di next slide Kak. Lalu tadi poin ketiga kan hasil respondennya ngomong kalau suka komunikasi yang casual, yang lebih santai. Ya akhirnya kita lakukan komunikasi di sosmed ini dengan kalimat yang lebih interaktif dengan cara yang santai dan casual. Step pakai peptide moist gitu contohnya. Nah kalimatnya kan step pakai. Kalau misalkan ini kita gunakan kalimat ini karena sifatnya casual. Kalau ternyata mereka sukanya formal, bisa aja digunakan kalimat copy lain yang kayak cara-cara menggunakan moisturizer gitu. Itu kan lebih formal. Tapi kan karena audiensnya GoLabs nggak suka itu, kita pakai yang kayak gini. Langsung aja step pakai peptide moist gitu.
Kok ini salah satu contoh penerapannya pada pola komunikasi di konten gitu ya. Terus boleh di next slide Kak. Ini tentang caption juga. Nah captionnya tuh juga dibikin gini, yang interaktif, yang lucu, fun gitu. Info-info buat yang belum tahu, Peptide Plus bisa dipakai pagi, siang, dan malam loh, pakai emoji dan lain-lain. Nah penggunaan emoji di sini tuh juga buat menghidupkan rasa friendly dan humble-nya itu lewat emoji-emoji juga gitu. Jadi balik lagi, semua yang di present oleh Glow Labs ini hasil dari tadi, audiens sukanya yang casual, sukanya yang santai gitu. Nah terus tadi kan poin selanjutnya adalah mereka suka packaging yang praktis, mereka kurang peduli sama packaging yang warna-warni atau lucu-lucu gitu. Jadi akhirnya kita menghadirkan packaging-packaging yang praktis seperti di next slide ini. Kita fokus ke praktisnya aja. Nah praktisnya itu kayak gini, ukurannya nggak terlalu gede, ini juga ukuran-ukuran packaging itu juga dari mereka-mereka juga gitu. Ukuran masing-masing ini 30 mili karena ini handy bisa dibawa kemana-mana, itu juga dari mereka. Terus kayak packagingnya yang gini aja itu juga masukan dari mereka gitu. Terus boleh di next slide Kak. Ini contoh terakhir tentang tren tadi. Nah data itu bicara bahwa audiensnya Glow Labs itu suka banget sama tren, terutama tentang drama atau K-pop gitu. Dari situ kita bisa bikin meme atau kita bisa bikin konten-konten yang engagement sifatnya lewat kayak gini-gini. Ini untuk membangun engagement aja sama mereka. Bisa juga lewat giveaway, contohnya giveaway santai lewat games-games gitu contohnya. Nah terus ketika implementasi ini sudah dilakukan, apa yang kemudian harus dilakukan? Apakah sudah berhenti di situ? Ya tentu saja tidak. Tentu saja kita harus melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa evaluasi yang kayak cuman screening doang, ini works atau enggak. Kalau misalkan KPI-nya engagement rate misalkan, ya kita bisa lihat weekly, engagement rate-nya stabil atau naik atau turun nih weekly. Tapi misalkan kita pengen lihat brandingnya works atau enggak, itu bisa makan waktu yang lebih lama, bisa paling enggak 6 bulan lah kita baru bisa lihat ini works atau enggak gitu. Nah ketika evaluasi ini berkata, oh selama 6 bulan ini nggak works nih, nggak bagus karena goals kita tidak tercapai. Ya berarti apa yang harus dilakukan? Balik lagi ke step awal tadi, riset, balik lagi ke situ. Ada nggak yang salah? Apakah ada hasil riset yang tidak kita lakukan atau kita lakukan tapi tidak berhasil? Berarti kita harus riset ulang. Riset ulang ini untuk cari tahu lagi apakah harus kita adjust atau emang harus kita rombak total caranya. Makanya jangan terlalu mepet, kita butuh waktu agak lama supaya kita bisa nggak gonta-ganti gitu loh secara konsep. Gitu sih. Nah terus kalau misalkan tentang penerapannya dalam komunikasi, ini sebenarnya lebih complicated lagi ya. Mungkin kalau misalkan mau ngobrol ini harusnya lebih butuh waktu yang sangat panjang gitu sebenarnya. Cuman kalau mau aku share sedikit aja tentang komunikasi yang dibangun Glow Labs. Jadi kalau brand adalah diumpamakan adalah seorang manusia. Manusia itu kan punya rumah ya, punya apa ya, lingkungan ya gitu. Brand juga sama, brand juga punya rumahnya. Jadi kalau dalam hal Glow Labs itu kan online basisnya. Jadi kita berkomunikasinya juga lewat digital, lewat sosmed. Terus akhirnya sosmed ini tuh apa yang, sosmed mana sih, platform mana yang mau kita pakai. Sosmed tuh kan banyak ya. Akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan Instagram, TikTok, dan Twitter sebagai tools komunikasi pertama dengan audiens gitu. Kenapa milih 3 itu? Balik lagi karena audiens Glow Labs secara riset adanya di 3 platform itu, nggak ada di Facebook kasarannya gitu. Jadi ya udah nggak usah ngurusin Facebook, nggak usah susah-susah karena mereka nggak ada di situ, mereka ada di Instagram. Nah, kenapa tadi aku sebut rumah? Karena dari sekian banyak platform yang bisa kita gunakan ini paling enggak ada satu rumah yang bisa dituju ketika audiens pengen mengenal brand kita gitu. Kenapa? Karena ketika mereka datang ke rumah kita, mereka tuh akan mengenal kita secara lebih kompleks gitu loh. Oh ternyata rumahnya isinya ini kelihatan nih. Oh ini orang karakternya seperti ini. Mereka menyajikan ini, makanannya apa gitu. Nah rumahnya Glow Labs itu adalah Instagram. Jadi kalau misalkan banyak brand yang rumahnya adalah website, itu tuh kan ya memang preference dan hasil risetnya mungkin ngomong kalau audiensnya memang adanya di website. Sementara kalau di Glow Labs itu di Instagram. Jadi
Di Instagram Go Labs itu paling aktif. Di sana ada persona, ada admin, ada sosok Min Glow kita sebutnya yang setiap hari berinteraksi sama audiens. Demi apa? Ya demi menjaga komunikasi dengan audiens gitu. Dan di rumah ini, di rumah Instagram ini juga banyak konten-konten yang kita hadirkan spesifik untuk mereka yang emang berkunjung, pengen kenalan gitu. Jadi jangan lupa kita tuh selalu punya tamu baru setiap harinya. Jadi konten tuh juga harus sering-sering menyambut tamu baru supaya mereka nggak masuk terus clueless apaan nih gitu. Jadi mereka juga harus masuk nyaman, enjoy, terus baru engage, setelah engage baru consider. Setelah consider baru buying decision muncul dari situ. Gitu sih. Kurang lebih sih seperti itu journey-nya. Kalau misalkan lebih lain lagi yang lebih kompleks lagi gimana caranya bertutur sebagai admin dan lain-lain tuh sebenarnya lebih luas lagi, cuman kayaknya mungkin bisa di lain kesempatan kali ya. Gitu sih, kurang lebih itu sih yang kalau misalkan yang bisa aku sharing tentang perjalanan Go Lab sampai tentang brandingnya di umur yang 2 tahun ini. Gitu sih Kak Ica. Oke, makasih banyak buat Kak Nisa, itu sangat insightful ya buat dari brand Glow Labs sendiri yang emang aku tuh taunya Glow Labs itu malah dari TikTok ya, karena kebanyakan banyak yang review di TikTok kan biasanya kayak gitu. Dan aku pun kalau misalnya mau buying sebuah skincare yang buat aku cocok itu aku banyak reviewnya itu lihatnya dari TikTok kayak gitu. Sedangkan dan itu pun TikToknya itu pun akan pada akhirnya akan mengarah ke rumahnya si Glow Labs yang ada di Instagramnya itu ya Kak. Ini sebenarnya balik ke awal lagi sih Kak. Kalau misalnya nih aku sebagai pemilik UMKM yang brandnya tuh baru banget dan belum dikenali nih kayak gitu. Aku conduct risetnya harus gimana ya Kak kayak gitu untuk menentukan seperti usianya seberapa, apakah cocoknya untuk yang golongan seperti apa, itu gimana ya Kak? Oke, kalau buat teman-teman UMKM yang baru mau terjun ke bisnis, kan ketika kita bikin bisnisnya nih, misal bisnisnya apa nih, UMKM baju gitu, let's say kita bikin baju-baju. Nah, baju ini kan macam-macam, mau baju cowok apa mau baju cewek nih. Misalkan let's say, oke aku mau bikinnya baju cewek. Baju cewek, pertanyaan lagi nih, baju cewek yang apa? Cewek yang seperti apa yang mau kamu sasar gitu kan. Nah, let's say oke pengennya baju yang ala-ala summer gitu. Jadi baju-baju yang isinya sleeveless, warna-warni, pattern gitu. Yang emang bajunya cocoknya dipakai waktu musim panas, gak akan ada orang pakai baju itu pas winter gitu kasarannya. Nah, conduct risetnya gimana? Ya berarti cari orang-orang yang suka berpenampilan seperti itu. Dari mana dapatnya? Dapatnya misalkan dari Instagram, cari hashtag OOTD Festival Music. OOTD summer vakansi, OOTD pantai. Nah itu kan kelihatan tuh, oh cari keyword-keyword yang relate dengan OOTD jenis itu. Nah nanti kan kelihatan ada user-usernya tuh di situ, ada posting-postingan. Nah dari posting-postingan ini kan kita bisa reach out ke orangnya yang kira-kira, oh kayaknya orang ini calon customerku nih kelak gitu. Kita cari sampel dari situ, kita ambil beberapa orang, kita ajak mereka diskusi. Nah diskusinya dalam bentuk apa? Bisa ditelepon satu-satu atau bisa juga dibentuk langsung FGD, bisa. Nah itu, jadi kita harus langsung nanya ke orang-orang yang kiranya akan menjadi customer kita gitu kelak. Kalau misalkan jualannya baju-baju summer, jualannya celana pendek sama sleeveless, kan nggak mungkin kalau misalkan respondennya aku gitu kan. Jadi harus responden yang tepat sasaran gitu. Itu sih, jadi yang penting nyari responden tepat sasaran dengan keyword-keyword tentu bisa dicari dari mana aja. Paling mudah sih yaitu dari sosmed, pakai hashtag atau pakai keyword yang sesuai dengan bisnis kita untuk nyari respondennya. Dari situ baru kita conduct si risetnya gitu. Oke, kalau dari Glow Lab sendiri kan aku tadi dapat insight dari Mbak Nisa kalau misalnya dia rumahnya adalah di Instagram kayak gitu. Bagaimana sih ngembangin si Instagramnya ini sendiri, ngembangin rumahnya ini sendiri biar semakin nyaman, semakin banyak dikunjungi orang kayak gitu. Kalau misalnya kita punya rumah tapi orang nggak tahu alamat rumah kita, kan itu nggak ke discover sama orang baru kayak gitu, nggak akan ke discover sama tamu-tamu baru kayak gitu. Itu gimana sih Kak? Oke, betul bahwa untuk berkunjung ke rumah kita harus ngasih alamat, kalau enggak nanti nggak sampai-sampai kasarannya. Nah ini
beda lagi sebenarnya. Ini kita udah ngomongin tentang exposure kalau ini ya. Exposure-nya ini macam-macam bentuknya. Yang paling sering dilakukan adalah lewat influencer atau lewat KOL yang kita sekarang bilangnya ya. Nah, lewat influencer ini ketika mereka mereview Glow Labs, mereka itu akan hampir selalu untuk nge-tag gitu loh, nge-tag ke kita, nge-tag ke Glow Labs gitu. Goalsnya apa sih ketika kita pakai influencer untuk membantu kita ngepromoin brand kita, kan tujuannya sebenarnya supaya mereka tuh kenal, supaya mereka masuk ke profile kita. Nah, ya udah kalau misalkan mereka itu datangnya dari TikTok kayak Mbak Ica tadi, dari TikTok, toh di TikTok tuh akan ada profile Instagram kan, dengan mudah one click away dia udah masuk ke Instagram juga gitu. Pun dengan exposure yang ada di Instagram gitu, kita juga selalu sertain, entah itu kan kalau di Instagram tinggal diklik doang udah masuk ke profile, terus atau enggak kalau sifatnya ads itu bisa juga dengan langsung landing ke Instagram atau bisa juga langsung ke marketplace, contohnya kalau mau hard selling ya kasarannya ya gitu. Jadi kita sertain itu lewat ya exposure bisa macam-macam, bisa influencer atau bisa juga ads, yang paling possible sih itu gitu. Oke, makasih banyak Mbak Nisa atas insight-nya hari ini kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang mau tanya seputar Glow Labs atau seputar strateginya, boleh langsung angkat tangan teman-teman. Oke. Kak Yesa? Oke. Ini terkait riset ya berarti ya, gimana kalau kita mau approach orang untuk kita ajak riset gitu ya. Oke, makasih Kak pertanyaannya Kak. Jadi biasanya kita memang DM, kalau dalam hal Glow Labs ini kita nyari respondennya dari platform review Kak kebetulan. Jadi misalkan dari Female Daily gitu ya, itu kan tempat-tempat orang emang review ya, kita cari dari situ, kita approach dari situ. Kita udah jelas nih orang pasti suka nge-review skincare. Jadi kita langsung approach dengan kalimat-kalimat perkenalan dulu, pertama kayak halo Kak, selamat pagi, perkenalkan saya Nisa dari Glow Labs. Saya melihat review Kakak di platform Female Daily dan sepertinya Kakak beauty enthusiast ya Kak. Saat ini Glow Labs sedang melakukan riset untuk membangun bagian part-part apa kita sebutin di situ. Terus kita pengen ngajak Kakak untuk ikut berdiskusi dengan kami, apakah Kakak berkenan gitu. Biasanya mereka langsung akan merespon sih antara iya atau tidak dalam satu kali chat itu. Kalau misalkan dia tidak membalas dalam waktu 2 hari maksimal, biasanya langsung kita ganti, kita cari responden lain. Tapi biasanya sih langsung balas. Nah itu sih, jadi lebih ke strukturnya. Perkenalan dulu, terus langsung kasih tahu bahwa goalsnya diskusi kita tuh nanti tuh apa gitu. Karena biasanya itu juga menarik buat mereka. Malah kadang-kadang mereka yang suka ngajakin lagi Kak kalau kayak gini aku boleh ya diajak lagi gitu malah. Gitu sih, jadi mungkin dari segi copywritingnya untuk approach lebih ke itu, strukturnya perkenalan, terus kasih tahu tujuannya apa, tahu dia dari mana, kalau enggak dia akan annoyed sih kayak tahu dari mana gitu kan. Jadi kita kasih tahu taunya dari mana, terus tujuannya apa, gitu sih Kak. Terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya? Teman-teman? Oke, kalau nggak ada, aku mau ada satu pertanyaan dari aku sih Mbak, kayak gitu. Ini kan aku lihat Glow Labs itu kan kalau berbicara soal produk skincare ya, di Indonesia itu kan sebenarnya udah banyak banget skincare lokal yang sebenarnya, dan itu strateginya pun hampir sama, strategi komunikasinya, produknya pun hampir sama kayak gitu. Ini gimana sih caranya membedakan dari si Glow Lab ini sendiri agar biar kelihatan gitu daripada kompetitor lain kayak gitu?
Ini pertanyaannya menarik dan memang sangat sulit nih sebenarnya untuk dijawab karena emang untuk terjun ke industri skincare itu kayak menerjunkan diri ke kolam yang ikannya banyak banget. Sekarang ini tuh bikin skincare tuh bisa dibilang relatif mudah ya, jadi orang lomba-lomba gitu bikin skincare. Nah kalau ditanya gimana caranya supaya eksis, ya pertama adalah kita tahu value-nya apa. Nah diferensiasinya GoLabs dibanding brand lain itu apa? Itu adalah ketika kita mengusung gentle teknologi dan aman banget untuk kulit sensitif. Satu poin itu. Cuman satu poin itu sebenarnya juga tidak cukup membuat GoLabs berbeda dari yang lain gitu kan. Nah terus apa dong yang bikin GoLabs akan bisa masuk ke listnya para pengguna skincare untuk dicoba gitu. Kita ngasih approach yang lain. Oke, kalau misalkan ada brand skincare lain yang ngomongin gentle juga, tapi apakah yang gentle yang lain tuh punya powerful ingredients gitu? Belum tentu. Nah GoLabs punya powerful ingredients ya. Jadi resultnya dapat tapi iritasinya minim banget, nyaris tidak ada iritasi gitu. Di situ diferensiasi. Jadi kayak diferensiasi ini tuh karena sebenarnya pelaku bisnisnya banyak, jadi mau different model apa lagi gitu kan pertanyaannya, mau different model apa lagi ya. Sebenarnya nggak akan different banget sih sama brand-brand lain karena kita akan bersaing dengan banyak banget brand. Cuman ya itu approach-nya juga, stylenya, pola komunikasinya setiap hari. Itulah kenapa aku bilang membangun interaksi sama customer itu matters a lot gitu, karena bener-bener kalau kita punya koneksi atau relasi yang bagus dengan mereka tuh, mereka udah percaya sama kita tuh udah beyond gak cuma terkait produknya tapi udah trustnya. Jadi ibaratnya kita mau launching apa juga mereka mau aja untuk nyoba karena mereka sudah trust. Nah itu yang harus di-build oleh brand dan itu gak bisa instan, prosesnya lumayan panjang gitu. Gitu sih, jadi lebih ke arah engagement, relasi juga dengan customer. Sebenarnya ini akan menarik lagi kalau dibahas lagi karena strategi untuk ngomongin ke new customer, ke repeat, ke loyal itu kan beda lagi ways-nya gitu. Ada strategi juga di situ gitu. Oke, menarik Mbak, makasih banget udah menjawab pertanyaanku tadi kayak gitu. Saya masih membuka pertanyaan kalau misalnya mau ada pertanyaan lainnya teman-teman. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih ya teman-teman, selamat sore. Good luck buat Good Visual, lancar, jaya. Makasih Mbak. Ini udah di penghujung acara ya Din ya? Yes, sudah di penghujung acara ternyata. Gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin dan teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya pada acara launching Good Visual pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Dan kami selaku Master of Ceremony pada hari ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama penyelenggaraan acara terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Oke. Din, Langsung aja kita kali ya. nggak afdol kalau kita nggak pantun. Nah. Jadi teman-teman kita ada pantun nih, dengerin ya. Jangan Nanti- berekspektasi yang lebih ya guys. Nanti teman-teman bisa bilang Jangan cakep ekspektasi. gitu ya. Oke. Males. Udah, langsung ya. Malam-malam pamit sama Mami. Izin keluarnya sama Anya. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Dah. Oke guys, thank Wassalam. you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Visual, translating creative brief into visually refined design.